Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Statistika yang beranggotakan ada Faiz dengan NIM G6401231124, saya sendiri Stephen Wibowo dengan NIM G6401231021, ada Nafits dengan NIM G6401231072, ada Graciela Anggi dengan G6401231025, ada Cut Nadia dengan NIM G6401231017, ada Ludwig dengan NIM G6401231006, ada Surya dengan G6401231133, ada Marcel dengan NIM G6401231035, dan ada Muhammad Rafi dengan NIM G6401231058. Kelompok kami akan membahas mengenai perkembangan inflasi yang ada di Indonesia. Baik, di bagian pendahuluan, di sini ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Di latar belakang sendiri berisi tentang definisi inflasi, daya beli menurun, penyebab inflasi, pengukuran inflasi, peran data statistik, dan mengukur perubahan harga. Rumusan masalah yang kita ambil di sini ada tiga, yaitu bagaimana perkembangan angka inflasi di Indonesia, apa saja penyebab yang mendorong inflasi di Indonesia, dan bagaimana perkembangan inflasi di Indonesia untuk bulan-bulan ke depan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana inflasi di Indonesia berkembang, menyajikan apa saja penyebab terhadap inflasi di Indonesia, dan menganalisis dan memprediksi angka inflasi di Indonesia beberapa bulan ke depan. Selanjutnya ada review hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, inflasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir menurut BPS, tingkat inflasi di Indonesia tahun 2020 hanya 1,68, yang merupakan yang terendah dalam 10 tahun terakhir dengan rata-rata tingkat inflasi tahunan sebesar 4,23. Yang kedua, inflasi ekonomi adalah fenomena yang signifikan dalam studi ekonomi makro. Dalam konteks penelitian ini, Nopianti 2021 dalam artikel analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia, studi kasus tahun 1997 sampai 2019, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat inflasi di Indonesia. Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Adwin S. 1 Mei 1999, 54 sampai 67, Universitas Kristen Petra dengan judul Inflasi di Indonesia, Sumber-sumber penyebab dan pengendaliannya. Nah, untuk landasan teorinya, yang pertama itu adalah mengenai inflasi. Inflasi merupakan kenaikan umum dan berkelanjutan bagi harga barang dan jasa dalam ekonomi. Inflasi juga dapat menyebabkan nilai mata uang menurun seiring berjalannya waktu, yang berarti setiap unit mata uang tersebut dapat membeli lebih sedikit atau jasa atau barang daripada sebelumnya. Yang kedua, ada dampak inflasi dalam perekonomian. Dampak inflasi dalam perekonomian antara lain yakni yang pertama ada pengurangan daya beli. Yang kedua ada ketidakpastian. Inflasi yang tidak pasti menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan ekonomi dan bisnis. Yang ketiga ada peningkatan biaya hidup. Dan yang keempat ada pengaruh terhadap kebijakan moneter. Nah, untuk landasan teori yang ketiga itu adalah analisis time series. Analisis time series merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan dapat digunakan berupa bulan, minggu, tahun, dan sebagainya. Analisis data berkala merupakan analisis yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data dalam satu periode. Yang kedua, ada manfaat dari analisis time series. Manfaat dari analisis time series itu yang pertama, ada menganalisis data secara berkala untuk peramalan kondisi masa mendatang berdasarkan data-data sebelumnya. Yang kedua, mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta mengetahui apa pengaruhnya maupun hubungannya dengan kejadian lainnya. Dan yang ketiga, peramalan kondisi mendatang dapat berguna untuk perencanaan produksi, pemasaran, maupun pencegahan dini terhadap sebuah kejadian dalam bidang lainnya. Lalu,
Analisis time series memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, itu adalah tren. Tren merupakan suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan atau kecenderungan secara umum dari data berkala yang menunjukkan jangka waktu yang panjang. Atau tren ini merupakan suatu garis halus atau kurva yang menunjukkan kecenderungan umum dari suatu data yang berkala. Yang kedua, ada variasi musim. Variasi musim dalam data time series merupakan suatu gerakan kurva yang naik turun secara teratur untuk terulang kembali dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, ada variasi siklis. Variasi siklis dalam data time series merupakan suatu gerakan kurva yang naik turun secara teratur dan cenderung untuk berulang kembali setelah jangka lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir, ada variasi random. Variasi random merupakan suatu gerakan kurva yang naik turun secara tiba-tiba dan tidak mempunyai sifat pola yang tidak teratur, sehingga lebih sulit untuk diperkirakan daripada sebelumnya. Nah, untuk tipe dari analisis time series itu ada 4. Yang pertama ada model moving average, yang kedua ada model autoregressive, yang ketiga ada model ARMA atau autoregressive moving average, dan yang terakhir ada model ARIMA atau autoregressive integrated moving average. Baik, sekarang kita akan menuju ke peramalan data time series dengan metode simple moving average. Sekarang mungkin ada pertanyaan terkait apa sih simple moving average itu? Jadi kita memiliki data historis atau data masa lampau di mana kita ini secara umum ya. Kita memiliki data-data masa lampau dan kita menghitung rata-rata masa lampau tersebut dan setelah mendapatkan rata-rata dari tersebut kita bisa menjadikan itu sebagai forecasting atau peramalan untuk nilai nilai data untuk kedepannya atau masa-masa yang akan mendatang. Cuma karena kita menggunakan simple moving average, maka kita akan menggunakan dalam interval atau jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, anggap saja ada angka kematian dalam Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023. Kita ingin mengambil simple moving average dari rata-rata 1 tahun tersebut, angka kematiannya. Dari rata-rata angka 1 tersebut, kita bisa menggunakan rata-rata dari data pertama, data kedua, dan data ketiga untuk mencari dan meramalkan data selanjutnya yaitu tahun 2024 secara umumnya atau secara simpelnya seperti itu. Dan terkait simple moving average tentu saja kita mungkin ada pertanyaan kenapa kita harus menggunakan forecasting atau peramalan ketika kita sudah punya data yang sebelumnya. Kenapa kita harus menggunakan forecasting pada itu juga? Jawabannya adalah itu dikarenakan kita harus mencari tahu seberapa akurat atau seberapa presisinya metode forecasting ini kepada data kita untuk selanjutnya, untuk tahun-tahun atau masa-masa selanjutnya. Di mana kita akan memiliki masalah seperti absolute error, lalu kita memiliki square error, dan yang terakhir kita memiliki root square error. Di mana error secara umum itu adalah di mana nilai observasi itu dikurangi dengan nilai forecasting untuk melihat sebagaimana jauh atau sebagaimana melencengnya data dari perkiraan kita atau prediksi kita. Setelah dari situ kita mencari absolute error di mana itu merupakan nilai mutlak dari error tersebut. Jadi kita jadikan hasil dari error tersebut sebuah nilai yang mutlak dan kita memiliki square error di mana kita menjadikan pangkat dari error tersebut dan yang terakhir kita memiliki karena kita memiliki dalam satuan pangkat itu berbeda dengan masalah dengan error atau nilai forecasting. Dan bagaimana cara kita menyamakan satuan tersebut, kita menggunakan root square error, di mana kita mengakar kuadratkan dari nilai yang square error tersebut. Dari di situ kita bisa mengambil mean absolute error, mean square error, dan yang terakhir mean square truth error, di mana kita bisa melihat seberapa presisi atau seberapa akuratnya metode forecasting kita supaya kita bisa lebih yakin lagi apakah kita sudah menggunakan metode yang tepat untuk menentukan data yang kedepannya atau meramalkan data selanjutnya. Selanjutnya adalah metodologi. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder dari tahun 2016 yang diunduh dari publikasi Bank Indonesia yang berjudul Indikator Inflasi Indonesia. Terdapat 2. 1. Indikator inflasi Y. Menurut Bank Indonesia tahun 2023, kelompok ini mengalami rata-rata inflasi Y on Y
sebesar 3,15% dengan indikator inflasi berupa stagnan dari 4,14% pada Januari tahun 2016 menjadi 5,28% pada September 2022, lalu turun lagi menjadi 2,28% pada September tahun 2022. Menjadikan data berikut stagnan dan sulit diprediksi. Yang kedua, interval tahun dari Januari 2016 sampai September 2023. Menurut Bank Indonesia, tahun 2023 jangka waktu yang dipakai untuk pengamatan dan pengumpulan data merupakan total 7 tahun dari bulan Januari 2016 sampai bulan September 2023 untuk mendapatkan hasil yang akurat dan detail. Dan terdapat juga manajemen data. Manajemen data, proses manajemen data ini mencakup penyajian data karena peubah yang ada merupakan peubah kategorik dan waktu, maka untuk penyajian data dan pengelompokan data akan digunakan tabel yang kemudian akan diurutkan alur waktu dan dijadikan time series data. Sekarang kita akan maju menuju bagaimana cara kita sebagai kelompok melakukan metode analisis terhadap data-data yang kita punya, dan bagaimana kita bisa menarik kesimpulan, dan bagaimana kita bisa mencari pembahasan dan tujuan awal kita untuk mencari ramalan dan prediksi untuk bulan ke depan. Pertama, kita tentu saja akan melakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data tersebut sudah dilakukan sebelumnya. Dan setelah kita melakukan pengumpulan data, kita melakukan data entry, di mana kita memasukkan data-data tersebut menuju sebuah tabel untuk mengurutkan rentetan untuk urutan waktunya, deret waktunya. Setelah demikian, kita bisa memvisualisasikan data tersebut terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman kita terkait sebagaimana jalan runtutan dari nilai inflasi di Indonesia dengan menggunakan line chart. Setelah itu kita melakukan perhitungan terkait simple moving average, dan bagaimana caranya? Pertama kita runtutan terlebih dahulu dalam tabel seperti yang sudah saya bilang. Lalu kita mengambil interval waktu bulan, entah itu bisa kita ambil 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, itu tergantung kebutuhan kita nanti. Dan setelah kita mengambil interval bulan tersebut, kita menjumlahkan data-data historis dalam jangka waktu tersebut. Dalam contoh, saya ingin mengambil 5 bulan sebagai intervalnya. Jadi dari Januari 2016, saya ambil Januari, Februari, Maret, April, dan Mei sebagai data historis untuk menjadikan ramalan untuk bulan ke depannya. Dan setelah saya mendapatkan bulan ke depannya, saya bisa melakukan rumus yang sama untuk mencari terus-menerus dari Januari 2016 sampai akhirnya pada September 2023. Dan setelah kita melakukan rata-rata tersebut, kita dapat menghasilkan sebuah forecasting dengan nilai yang sudah ditentukan untuk bulan selanjutnya. Cuma, apakah kita bisa yakin kalau forecasting ini benar? Maka dari itu kita cek terlebih dahulu bagaimana errornya. Bagaimana error untuk forecastingnya dan bagaimana error untuk dari observasinya. Kita mencari errornya dan kita mencari mean error tersebut, kita mencari rata-rata dari error tersebut, dan kita mencari mean absolute error, di mana kita mencari rata-rata dari nilai mutlak dari error atau galak tersebut, dan kita akhirnya mencari mean squared error, di mana kita pangkatkan nilai mutlak tersebut atau nilai error tersebut, dan kita untuk menyamakan satuannya kita melakukan mean root squared error, di mana kita melakukan akar kuadrat dari nilai tersebut. Dari hasil tersebut harusnya kita memiliki data forecasting sekarang, kita memiliki data peramalan untuk bulan-bulan ke depannya, dan untuk menjadikan pembandingan dengan nilai observasi, kita bisa juga menggunakan line chart juga, kita menambahkan Y baru, kita menambahkan variabel baru yaitu nilai forecasting tersebut. Dan di saat kita sudah melihat bagaimana perbandingan di grafiknya, kita bisa menentukan apakah metode yang kita pakai ini sudah cukup akurat atau tidak untuk melakukan peramalan selanjutnya. Setelah kita mendeterminasikan kalau itu sudah akurat, akhirnya kita bisa menentukan nilai akhir untuk peramalan kita di bulan ke depannya. Itu bagaimana kita bisa melakukan analisis terhadap bagaimana kita akan meramalkan nilai inflasi di Indonesia untuk bulan ke depan. Nah, lalu untuk pengumpulan data,
kami telah mencari data-data inflasi Indonesia dari bulan Januari 2016 hingga September 2023. Berikut ini adalah data yang kami dapatkan dari Bank Indonesia. Sekitar ada 93 data yang kami dapatkan. Dengan data inflasi yang jumlahnya berbeda-beda. Ada yang naik, ada yang turun. Bergantung pada bulan-bulannya. Untuk yang akan kami olah, mungkin kami akan menggunakan sekitar 50-an data yang kemungkinan akan dimulai dari bulan Agustus 2019 untuk penelitian kami ke depannya. Ini berikut adalah cuplikan-cuplikan yang kami dapat dari kami mengambil data dari Bank Indonesia. Sekitar ada 93 data mengenai inflasi Indonesia dari bulan Januari 2016 hingga September 2023. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.